warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi matematika kelas 11, yaitu masih membahas suku banyak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus, jumlah, dan hasil kali akar-akar suatu suku banyak. Oke, misalkan kita punya persamaan suku banyak, yaitu AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Kita tuliskan dalam bentuk umum ya. Perhatikan di sini, suku banyak ini berderajat 3 ya, artinya pangkat tertinggi untuk variabel X-nya itu adalah 3. Artinya, persamaan suku banyak ini akan memiliki 3 buah akar ya, atau nilai-nilai X yang memenuhi untuk persamaan suku banyak tersebut, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, jadi jumlah akar-akar itu tergantung dari derajatnya atau pangkat tertinggi dari variabel suku banyak tersebut ya. Nah, kalau seandainya di dalam soal kita diminta untuk menentukan jumlah dari akar-akar suku banyak tersebut. Misalkan pertanyaannya berapakah nilai X1 ditambahkan dengan X2 yang ditambahkan dengan X3? Tentu saja pertanyaan ini akan bisa kita jawab ya. Kalau seandainya nilai X1-nya diketahui, X2-nya diketahui, dan X3-nya diketahui. Kita tinggal substitusikan saja. Atau seandainya pertanyaannya adalah X1 atau berapakah nilai X1 yang dikalikan dengan X2 yang dikalikan dengan X3, nah ini juga akan sangat gampang sekali untuk kita jawab karena X1-nya tinggal kita substitusikan, nilai X2-nya juga, dan begitu juga untuk nilai X3-nya, sehingga kita dapatkan hasilnya. Nah, di sini kita akan membahas ada rumus langsung yang bisa kalian gunakan ya untuk menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar suku banyak tanpa harus mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Nah, artinya walaupun kita tidak tahu nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa, atau X3-nya berapa, kita bisa menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar suku banyak itu dengan menggunakan rumus berikut. Misalkan, nah ini untuk polinomial atau polinomial ini adalah bahasa lain untuk suku banyak ya. Suku banyak untuk suku banyak yang berderajat 3 ya, rumusnya jika ditanyakan X1 ditambah X2 ditambahkan dengan X3, dia akan sama dengan min B per A ya. B tadi adalah koefisien dari X kuadrat, A itu adalah koefisien untuk X pangkat 3. Jadi X1 tambah X2 tambah X3, kita akan bisa langsung menghitungnya dengan menggunakan rumus min B per A, tanpa harus mengetahui akar-akarnya terlebih dahulu ya. Nah, untuk perkaliannya, kalau seandainya ditanyakan berapakah nilai X1 dikali X2 yang ditambahkan dengan X1 dikali X3 yang ditambahkan dengan X2 yang dikalikan dengan X3, maka nilainya akan sama dengan C per A. C di sini adalah koefisien untuk variabel X-nya, dan A ini adalah koefisien untuk variabel X pangkat 3 ya. Nah, kemudian kalau ditanyakan lagi X1, berapakah nilai X1 dikalikan X2 yang dikalikan dengan X3, maka nilainya akan sama dengan min D per A. D di sini adalah konstanta atau suku tetap dari suku banyak tersebut ya, yang dibagi dengan A yaitu koefisien dari X pangkat 3. Nah, ini adalah rumus jumlah dan hasil kali akar-akar suku banyak untuk polinomial atau suku banyak yang berderajat 3. Bagaimana untuk polinomial atau suku banyak yang berderajat 4? Nah, kalau dia berderajat 4, kita coba tuliskan dalam bentuk umum ya. Kalau berderajat 4, berarti AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX kuadrat ditambah DX ditambah E sama dengan 0. Kalau kita diminta untuk menentukan berapa nilai X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, maka nilainya akan sama dengan min B per A. B di sini adalah koefisien untuk X pangkat 3, A adalah koefisien untuk X pangkat 4 ya. Kalau ditanyakan lagi, berapakah hasil jumlah dari perkalian X1 kali X2 yang ditambahkan dengan X1 kali X3
ditambahkan dengan X1 kali X4 yang ditambahkan dengan X2 kali X3 yang ditambahkan dengan X2 kali X4 yang ditambahkan dengan X3 yang dikalikan dengan X4, maka nilainya akan sama dengan C per A, di mana C di sini adalah koefisien dari X pangkat 2 dan A di sini adalah koefisien untuk X pangkat 4-nya, ya. Nah, berikutnya kalau ditanyakan lagi, berapakah nilai X1 kali X2 kali X3 yang ditambahkan dengan X1 kali X2 kali X4 yang ditambahkan dengan X2 kali X3 kali X4, maka nilainya akan sama dengan min D per A. D tadi adalah koefisien dari X dan A adalah koefisien dari X pangkat 4-nya. Dan kalau ditanyakan berapa nilai X1 kali X2 kali X3 kali X4, maka nilainya akan sama dengan E per A, ya, di mana E ini adalah suku tetapnya dan A ini adalah koefisien dari suku banyaknya. Nah, ini adalah rumus jumlah dan hasil kali akar-akar dari suatu suku banyak, apakah dia berderajat 3 atau dia berderajat 4, yang bisa kalian gunakan tanpa harus mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Dan untuk tingkat SMA, biasanya soal yang sering muncul itu adalah yang bentuk suku banyak, ya, atau polinomial yang berderajat 3 atau yang berderajat 4. Nah, bagaimana kalau seandainya suku banyak itu berderajat 5, berderajat 6 gitu, ya, atau berderajat 10. Nah, oke, kita bahas, ya. Nah, jadi bentuk umum suku banyak itu kan adalah AN X pangkat N ditambah N kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah A2 X2 tambah A1 X tambah A0 sama dengan 0. Nah, jadi untuk menentukan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar dari suatu suku banyak, jika derajatnya sudah lebih dari 4 tadi, ya, bisa 5, 6, 7, dan sebagainya, nah kalian bisa gunakan rumus ini. Ya, ini adalah rumus jumlahnya, bahwa X1 ditambah X2 tambah X3 ditambah sampai X pangkat N itu akan sama dengan min A N kurang 1 per AN. Nah, di sini, ya, N kurang 1 itu adalah koefisien untuk X pangkat N kurang 1 dan AN ini adalah koefisien untuk X pangkat 6. Biasanya yang derajatnya sudah lebih dari 4 itu akan kalian temukan pada tingkat perkuliahan, ya. Oke. Kalau perkaliannya X1 kali X2 kali X3 sampai dikalikan dengan X pangkat N, dia akan sama dengan min 1 pangkat N kali A pangkat 0 per A pangkat N. Ya, ini cukup diketahui saja, ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, perhatikan contoh soalnya. Diketahui suatu persamaan suku banyak 6x pangkat 3 dikurang 11x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan berapakah nilai x1 tambah x2 tambah x3, yang B x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah x2 kali x3, dan yang C x1 kali x2 kali x3, ya. Sekarang kita akan cari untuk jawaban, ya, mencari jawaban untuk soal yang pertama. Yang pertama, kita akan tentukan nilai X1 tambah X2 tambah X3. Nah, ingat di sini kita tidak perlu mencari akar-akarnya gitu, ya, karena kita sudah punya rumusnya bahwa X1 ditambah X2 ditambah X3 itu akan sama dengan min B per A. Sekarang kita tulis dulu yang mana nilai A-nya, yang mana nilai B, yang mana nilai C, dan yang mana nilai D-nya. Nah, 6 ya, 6 ini, oke, 6 ini adalah nilai A-nya, ya. Kemudian min 11 ini adalah nilai B, sedangkan min 3 ini adalah nilai C, dan konstantanya atau suku tetapnya ini adalah nilai D-nya. Nah, jadi dia berurutan, ya, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Oke, maksudnya X-nya, ya, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan ini X pangkat 0. X pangkat 0 tidak dituliskan. Dan begitu juga untuk nilai A, B, C, D-nya juga berurutan. Jadi X pangkat A ini adalah koefisien untuk X pangkat 3 yaitu 6, B ini adalah koefisien untuk X pangkat 2 yaitu min 11, dan C ini adalah koefisien untuk X pangkat 1, ya, yaitu min 3, dan D ini adalah nilai untuk suku tetapnya. Nah, kalian tinggal masukkan saja nilainya. Min B, B-nya berapa? B-nya di sini adalah min 11. Jadi kalau min B dia akan menjadi min 11, ya, karena nilai B di sini bernilai negatif di sini min 11. Jadi negatif min 11 per A-nya di sini adalah 6, maka min
atau negatif-negatif, ini kan hasilnya positif ya. Negatif kali negatif kan hasilnya positif, maka juga akan sama dengan 11/6. Oke. Berikutnya kita jawab lagi untuk yang B. Nah, untuk yang B ditanyakan X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 yang ditambahkan dengan X2 kali X3. Ingat tadi rumusnya adalah C per A. Masukkan nilainya. Berapakah nilai C-nya di sini? C-nya di sini adalah min 3 dan nilai A-nya adalah 6. Nah, bentuk ini min 3/6 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 3 ya. Min 3 bagi 3 itu adalah min 1. 6, maksudnya min 3 bagi 3 itu min 1 ya. 6 bagi 3 itu hasilnya adalah 2. Jadi min 3/6 itu akan sama juga dengan min 1/2. Oke, berikutnya kita akan jawab untuk yang C. Oke, nah kita tulis ulang ya soalnya. Untuk yang C, nah yang C itu ditanyakan nilai untuk X1 kali X2 yang dikalikan dengan X3. Rumusnya tadi adalah min D per A. Yang mana nilai D-nya? Yang nilai D tadi, oke kita coba urutkan ya. Ini nilai A-nya tadi, ini nilai B, ini nilai C-nya, dan suku tetap ini adalah nilai D-nya. Oke, kita tinggal masukkan saja min. Oke, ini ada negatif ya, seharusnya negatif 2/6 ya. Nah, seharusnya min 2/6 karena ini negatifnya harus tetap dituliskan. Oke, kalian ralat ya, ini menjadi negatif 2/6. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, maka kita dapatkan 1/3. Tadi negatifnya kalian tulis ya di sini ya, karena ini tidak ada negatifnya, seharusnya ada karena rumusnya adalah min D per A, jadi jawabannya seharusnya sama dengan min 2/6 atau akan sama dengan min 1/3. Oke, sekarang kita coba tambah soal yang berikutnya ya. Soal seperti ini juga sering kita temukan ketika mengerjakan soal yang berhubungan dengan jumlah dan hasil kali akar-akar dari suatu suku banyak ya. Misalkan gini, nah soalnya seperti ini. Berapakah nilai 6x1 ditambah 6x2 ditambah 6x3. Nah, kalau kita perhatikan rumusnya tadi kan tidak ada ya, rumusnya seperti ini, ya kan? Bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah kita harus merubah bentuknya supaya supaya nanti rumusnya ini bisa sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan tadi. Nah, coba perhatikan. Di sini kan ada 6x1. Oke, sorry, ini x1 tambah x2 ya. Kalian lengkapi x1 tambah x2 tambah x3 tadi ya pertanyaannya. Oke, kita kembali ke soal yang ke C. 6x1 tambah 6x2 tambah 6x3 ya. Perhatikan, di sini ada angka 6, di sini ada 6, di sini juga ada angka 6. Nah, 6 ini bisa kita keluarkan. Jadi kita faktorkan. Nah, 6-nya di luar, kita buka kurung. Jadi karena 6 ini semuanya sudah berada di luar ya, karena semuanya sama-sama memuat angka 6. Jadi 6-nya bisa kita keluarkan. Kalian buka kurungnya, yang tinggal di sini adalah x1 tambah x2 tambah x3. Maka hasilnya akan sama dengan, nah nilai x1 tambah x2 tambah x3 tadi di soal yang ke A tadi ya, yaitu x1 tambah x2 tambah x3, soal yang ke A itu sudah kita dapatkan hasilnya, ya kan? Ini kan artinya adalah 6 kali, maka 6 dikali x1 tambah x2 tambah x3 itu nilainya adalah min 11/6. Ya, nilainya adalah min 11/6. Nah, 6 dikali min 11/6, nah ini 6-nya bisa langsung kita coret ya, karena ini adalah perkalian. Jadi 6-nya bisa dicoret, maka akan sama dengan min 11. Oke, nah ini ya, tadi di A, yang di A tadi x1 tambah x2 tambah x3 itu nilainya sudah kita dapatkan, yaitu min 11/6. Maka nilai untuk 6x1 tambah 6x2 ditambahkan dengan 6x3 itu nilainya adalah min 11. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.